Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fadil Ahmad di channel Gadget Raya. Hari ini saya akan melakukan gaming test terhadap HP Realme 8i di tahun 2022. Sebenarnya video ini telah saya rencanakan jauh-jauh hari sebelum hari ini guys, tapi karena jadwal saya yang cukup padat akhirnya baru hari ini terrealisasikan. By the way, HP ini saya beli sekitar 5 bulan yang lalu, dan sebelumnya saya juga sudah sempat mereview HP ini. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan penyiksaan terhadap HP Realme 8i ini. Sebelum melakukan penyiksaan, di sini saya sudah siapkan 4 game yang udah cukup populer di Indonesia. Dari mulai yang paling ringan seperti Mobile Legends hingga yang terberat yaitu Genshin Impact. Oke guys, tanpa basa-basi lagi langsung kita eksekusi aja ini HP. Sebelum melakukan gaming test terhadap HP Realme 8i, di sini saya sudah cek skor AnTuTu-nya, dan di sini Realme 8i mendapatkan skor di angka 340 ribuan. Sedangkan untuk skor CPU-nya di kisaran 98 ribuan, skor GPU-nya 80 ribuan, skor memorinya 66 ribuan, dan skor UX-nya 100 ribuan. Overall untuk hasil tes AnTuTu-nya ini sedikit lebih unggul ketimbang HP Infinix Note 12 yang sudah saya tes kemarin. HP Realme 8i yang saya gunakan ini mempunyai kapasitas RAM 6/128GB dan saya beli di counter dengan harga 2,8 jutaan. Seharusnya harganya ini sudah turun ya guys dari yang kemarin. Selain itu, HP ini telah ditenagai oleh chipset Helio MediaTek G96 dan menjadi salah satu HP pertama yang menggunakan chipset tersebut saat peluncurannya di tahun 2021 kemarin. Oke guys, langsung kita eksekusi aja HP Realme 8i ini. Di pengujian game yang pertama ada game yang paling ringan serta yang terkenal playernya paling sopan nih, siapa lagi kalau bukan game Mobile Legends. Di game Mobile Legends HP Realme 8i mendapatkan settingan grafik tinggi dan framerate-nya yang tinggi juga. Di HP Realme 8i ini kalian bisa memainkan game dengan 3 pilihan mode yang disediakan oleh pihak Realme. Untuk yang pertama mode hemat daya, yang kedua mode seimbang, dan yang ketiga mode game pro. Tapi untuk memainkan game sekelas Mobile Legends di sini saya lebih memilih game yang mode seimbang ya guys ya. Karena kalau saya pakai yang mode game pro takutnya berlebihan dan malah boros baterai jadinya. Dalam memainkan game Mobile Legends di HP Realme 8i ini saya tidak mendapatkan adanya kendala sama sekali. Untuk sensitivitas layarnya udah oke, kualitas grafiknya yang bagus membuat pergerakan karakter saya juga terasa halus gak patah-patah. Setelah memainkan game Mobile Legends dengan settingan grafik tinggi dan brightness layar sekitar 45%-an selama 13 menit, baterai di HP Realme 8i ini hanya kalong sebesar 4%-an aja. Dengan suhu CPU yang tadinya 39 derajat Celcius naik menjadi 44 derajat Celcius. Lanjut ke pengujian game yang kedua, yaitu game yang pernah dibilang haram oleh orang-orang pada masanya. Siapa lagi kalau bukan game PUBG Mobile. Di game ini HP Realme 8i mendapatkan settingan grafik smooth ultra dan mentok di settingan HD Hz aja. Untuk giroskopnya sendiri di sini udah oke banget. Sensitivitas dan responsivitasnya udah kenceng banget ya, kayak si dia pas lagi di WhatsApp. Saat memainkan game PUBG Mobile di HP Realme 8i saya tidak menemukan adanya kendala sama sekali. Untuk kualitas grafiknya menurut saya udah bagus di kelasnya, ditambah pergerakan karakter saya saat berlari dan juga menembak yang halus gak patah-patah. Intinya HP Realme 8i sudah mampu menjalankan game PUBG Mobile ini dengan sangat baik. Setelah memainkan game PUBG Mobile selama kurang lebih 25 menit, baterai di HP Realme 8i ini hanya berkurang sekitar 6%-an aja, dari yang awalnya 93% menjadi 86%. Sedangkan suhu CPU-nya naik dari 38 derajat Celcius naik ke 46 derajat Celcius. Lanjut ke pengujian game yang ketiga, yaitu game yang digilai oleh para pencinta bola. Siapa lagi kalau bukan game eFootball 2022. Di game ini seperti biasanya saya setting di grafik tertingginya yaitu kualitas tinggi 60 fps. Untuk kualitas grafik yang dihasilkan ini udah cukup memuaskan guys. Kalau dilihat-lihat ini udah hampir sama dengan yang ada di PC ataupun juga konsol. Dalam memainkan game eFootball 2022 ini saya tidak merasakan adanya kendala atau masalah sama sekali. Pergerakan pemain saya ketika berlari dan juga menendang bola, passing-passingnya juga sudah terasa bagus, gak patah-patah.
Intinya HP Realme 8i ini sudah mampu menjalankan game eFootball 2022 dengan sangat baik. Setelah memainkan game eFootball di HP Realme 8i selama kurang lebih 11 menit, baterai di sini hanya berkurang sekitar 3%-an aja. Dari yang awalnya 85% menjadi 82%. Sedangkan untuk suhu CPU-nya naik dari yang awalnya 42 derajat Celcius ke 44 derajat Celcius. Lanjut ke pengujian game yang terakhir, yaitu game yang paling berat untuk saat ini di smartphone. Siapa lagi kalau bukan game Genshin Impact. Di sini HP Realme 8i mendapatkan settingan grafik paling rendah 30 fps, tetapi di sini saya ubah menjadi hanya rendah 30 fps saja guys. Untuk kualitas grafik yang dihasilkan ini cukup buruk ya guys ya, tapi gak apa-apa, yang penting masih bisa dimainkan dengan baik dan juga gak patah-patah. Dalam adegan pertarungan di sini saya tidak merasakan adanya lagi lag atau patah-patah sama sekali guys. Setelah bermain beberapa menit di sini saya ubah settingan grafiknya menjadi rendah 60 fps. Untuk fps-nya ini saya naikkan ya guys ya, dari yang awalnya 30 fps menjadi 60 fps. Sedangkan di sini saya hidupkan juga mode game pro yang ada di HP Realme 8i ini. Setelah mengganti settingan grafik dan juga mode gamenya, di sini perubahan yang saya rasakan hanya sedikit sekali guys. Mungkin game mode yang ada di HP Realme 8i ini hanya sebuah gimmick belaka. Kalau memang game mode yang disediakan ini hanya gimmick doang, sebenarnya ini cukup disayangkan ya guys ya. Karena buat apa kita menghidupkan game mode pro-nya kalau gak ada perubahan sama sekali setelah mengaktifkannya, dan yang ada malah buang-buang baterai dan juga boros baterai aja guys. Dan karena saya tidak merasakan adanya perbedaan antara sebelum dan sesudah mengaktifkan game modenya ini, akhirnya saya memutuskan untuk mengubah ke mode seimbang. Ya buat apa ya guys ya, kalau kita mengaktifkan mode pro-nya kalau tidak ada perbedaan sebelum dan juga sesudahnya, yang ada malah buang-buang baterai aja. Intinya HP Realme 8i ini sudah mampu menjalankan game Genshin Impact di HP ini dengan cukup baik ya, walaupun dengan kualitas grafis yang tidak memuaskan. Tapi meskipun begitu, yang terpenting bagi saya dalam memainkan game adalah kestabilannya ya guys ya. Karena buat apa main game kalau grafiknya bagus tapi kalau patah-patah alias nge-lag ataupun juga frame drop. Lebih baik kualitas grafiknya yang sedikit buruk tapi masih lancar untuk dibuat main game, dan itulah yang terpenting menurut saya. Setelah memainkan game Genshin Impact di HP Realme 8i selama kurang lebih 27 menit, baterai di HP ini hanya berkurang sekitar 9%-an aja. Dari yang awalnya 82% ke 74%. Sedangkan suhu CPU-nya naik dari 39 derajat Celcius ke 47 derajat Celcius. Oke guys, sekarang kita masuk pada bagian kesimpulan. Untuk kesimpulannya, HP Realme 8i ini sudah mampu memainkan game kelas ringan hingga yang terberat dengan cukup baik. Karena HP ini sudah dibekali dengan chipset 4G paling cepat dari MediaTek untuk saat ini. Siapa lagi kalau bukan Helio G96. Bukan hanya itu aja, layar yang mempunyai kecepatan refresh rate 120Hz ini sangat membantu kalian dalam memainkan game yang ada di HP ini. Selain itu, memori yang diberikan sebesar 6/128 GB di HP ini saya rasa udah cukup besar untuk jangka 1-2 tahun ke depan. Sekian video gaming test terhadap HP Realme 8i. Buat kalian yang terbantu dengan video ini, saya minta tolong untuk like video ini dan juga jangan lupa subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Saya Fadil Ahmad pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.